Baik, shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bisa kembali beribadah bersama-sama pada hari ini. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan Mei. Kita percaya penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya waktumu adalah yang terbaik bagi kami Tuhan. Rancanganmu adalah indah dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah merancangkan hal yang buruk dalam kehidupan kami Bapa. Maka dari itu kami bersyukur buat setiap kebaikan, buat kasih setiamu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, dan walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik. Turut kehendakmu. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalan
Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu di waktu-Mu, di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak di waktu-Mu yang terbaik, di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau teramat baik. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa, buat kasih setia-Mu, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Biar kami mau memuji-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sebab tak pernah habis kasih-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan. Ku berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Ku mau memuji-Mu selalu, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih Yesus, ku berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Ku mau memuji-Mu selalu, takkan pernah habis rasa syukurku. Terima kasih
Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat bulan yang baru yang Kau beri bagi hidup kami. Terima kasih buat nafas yang masih Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa ada sampai detik ini Tuhan. Kami percaya itu karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab tidak pernah habis-habisnya kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami dengan penuh rasa ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pagi hari ini. Mari bersama-sama katakan amin. Amin. Shalom. 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 Apa kabar Bapak Ibu? Sama Yesus luar biasa. Selalu luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Coba Bapak Ibu kasih salam sehati dulu kiri kanan. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau bernyanyi buat Tuhan kita. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Alam semesta memerintah selamanya, rangkaiku kehidupan. Kau datang selamatkanku, merendahkan dirimu, kemuliaan-Mu. Ku memuji-Mu Tuhan, kebebasan ku temukan dalam-Mu. Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kaulah kekuatan hidup kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, hadirat-Mu yang ku rindu, memuaskan jiwaku. Pengharapan jiwaku, Kau selalu besertaku. Firman-Mu kekuatanku, besarlah anugerah-Mu. Kebebasan ku temukan dalam-Mu. Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kaulah segalanya, segalanya, sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya, kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kaulah segalanya. Mari kita bertepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Mari kita siapkan persembahan kita, nanti Aaron berdoa untuk persembahan. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami
Saat ini Tuhan sungguh bersyukur untuk setiap kasih, anugerah, berkat, kemurahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, hingga kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami rindu untuk memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami ya Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan. Biarlah persembahan kami ya Tuhan boleh berguna ya Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Selalu beri dan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur buat kebaikan-Mu, ku bersyukur buat anugerah-Mu, ku bersyukur buat perlindungan-Mu. Tak pernah Kau tinggalkan-ku, tak pernah Kau biarkan-ku. Oh yeah, yeah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, ku bersyukur buat anugerah-Mu, ku bersyukur buat perlindungan-Mu. Tak pernah Kau tinggalkan-ku, tak pernah Kau biarkan-ku sendiri. Haleluya, haleluya. Betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Engkau. Haleluya, haleluya. Betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Engkau bagiku, 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 bagiku. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat persembahannya Tuhan yang memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang sanggup mengubah setiap hidup kita, yang akan memberikan kita kekuatan melewati hari demi hari. Terlalu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Mari Bapak Ibu saya undang kita berdiri kembali bersama-sama. Bapa, pengorbanan yang Kau berikan
tercurah untuk menebus hidupku. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan dan lakukan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami tahu kalau kami ada hari ini itu karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi hidup kami. Untuk itu ajar kami Tuhan selalu mengingat akan kasih-Mu, ya Tuhan Yesus, mengingat akan pengorbanan-Mu bagi hidup kami. Amin. Untuk itu tolong kami Roh Kudus, pimpin kami setiap hari, biar firman-Mu akan terus menuntun langkah hidup kami. Amin. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Amin. Berkati kami dengan firman-Mu pagi ini. Makasih. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kuduskan nama-Mu dengan darah Yesus. Amin. Kami semua di tempat ini siap diberkati oleh firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tema firman Tuhan kita pagi ini yaitu melekat kepada Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, nats Alkitab yang kita bisa baca dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ini berbicara tentang pokok anggur yang benar. Hubungan kita dengan Kristus digambarkan dengan berbagai hal. Salah satunya adalah tentang pokok anggur dan ranting atau carang-carangnya. Yang jadi pertanyaan, kebenaran apa yang kita pelajari dari analogi tentang pokok anggur? Ada 3 hal Bapak Ibu yang kita akan pelajari pagi hari. Yang pertama, ranting selalu dibersihkan. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saya ulangi ayat ini Bapak Ibu. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu sekalian Tuhan, di sini dikatakan oleh Alkitab bahwa ranting yang ada pada pokok anggur yang tidak berbuah itu dipotong. Ranting yang tidak berbuah dikatakan dalam ayat ini kembali dikatakan akan dipotong. Kenapa akan dipotong Bapak Ibu? Ranting yang tidak berbuah dikatakan dalam ayat ini akan dipotong. Pertanyaannya, kenapa harus dipotong? Jawabannya adalah karena tidak ada gunanya. Sedangkan ranting yang berbuah tidak dibiarkan, tetapi dibersihkan dengan tujuan agar lebih banyak menghasilkan buah. Jika kehidupan rohani kita ingin menghasilkan buah-buah kehidupan yang semakin lebat, proses pembersihan ini harus dilakukan. Jadi kalau kehidupan rohani kita ini ingin menghasilkan buah-buah rohani, buah-buah dalam kehidupan semakin lebat, artinya orang semakin bisa menikmati, orang bisa merasakan, yaitu buah-buah dari kehidupan kekristenan kita, maka harus dibersihkan. Kita harus merelakan diri kita ini dibersihkan Bapak Ibu dari yang namanya dosa. Kita harus merelakan diri kita dibersihkan dari dosa. Kadangkala Bapak Ibu Tuhan memang kita tidak merelakan diri kita untuk mau
selalu dibersihkan dari kehidupan dosa kita. Bahkan kadang-kala kita pun gak merelakan diri kita dibersihkan dari sifat-sifat buruk masa lalu. Bapak Ibu, kita melihat masih banyak orang Kristen yang memiliki sifat-sifatnya buruk. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan aneh, jangan kaget, jangan heran. Oh, kok orang Kristen begini? Ternyata Bapak Ibu, masih ada banyak orang Kristen yang sudah kenal Yesus, sudah percaya Yesus, memiliki sifat-sifat yang buruk. Kenapa pertanyaannya? Masih memiliki sifat-sifat yang buruk. Karena tidak mau merelakan dirinya dibersihkan. Sehingga apa? Sifat buruk itu masih terus apa? Ada dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu, saya gak usah ceritain lah sifat buruk apa. Kita nih masing-masing manusia nih punya sifat buruk. Ya, kita akui, kita nih manusia punya sifat-sifat buruk. Biar kita mau dibentuk Bapak Ibu. Merelakan diri kita, dibersihkan, dibentuk. Sehingga apa? Kita memiliki karakter yang baik, karakter ilahi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya bersyukur ya. Saya bersyukur dapat anugerah Tuhan sekali lagi. Dan ini pun juga berkat dari doa Bapak Ibu. Doa dari tim pendoa yang ikut seteres Bapak Ibu. Ya, bukan stres lagi, seteres Bapak Ibu ya. Mendoakan pada acara beberapa hari yang lalu yang sudah berlangsung di GBI NDC Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Ya maaf kata, kadang-kadang kita mengaku diri kita hamba Tuhan Bapak Ibu. Tapi jangan salah Bapak Ibu, masih juga memiliki sifat-sifat buruk yang muncul. Apalagi untuk yang namanya kepentingan. Apalagi namanya untuk jabatan. Itu muncul tuh ke permukaan Bapak Ibu. Ya. Jadi saya dapat pengalaman-pengalaman berharga. Pengalaman-pengalaman rohani yang berharga yang Tuhan kasih melalui saya ada dalam sebuah organisasi yang namanya Gereja Betel Indonesia ini. Saya makin banyak mengenal, melihat Bapak Ibu. Ya. Sehingga pun ya saya harus banyak berdoa supaya apa? Supaya Tuhan nanti memberikan teamwork, tim kerja yang memiliki karakter ilahi. Bapak Ibu, karakter ilahi itu kita sangat butuhkan. Orang Kristen itu harus terlihat karakter ilahinya. Jadi kalau kita ingin memiliki karakter ilahi, mau tidak mau Bapak Ibu, kita harus merelakan diri kita dibersihkan dari dosa, dari sifat-sifat buruk masa lalu kita. Diproses, masuk dalam proses yang Tuhan izinkan. Bapak Ibu, ini jujur nih saya ngomong sama Bapak Ibu. Menjelang bulan Januari 2023 sampai bulan Mei, kan situasi mulai biasa Bapak Ibu, kalau mau menjelang pemilihan tuh ada aja banyak model-model manusia Bapak Ibu. Aduh Bapak Ibu, saya disuruh betul-betul bisa jaga hati. Bapak Ibu jaga hati loh. Bapak Ibu coba dah Bapak Ibu belajar dah jaga hati itu gimana. Nanti Bapak Ibu bisa alami, rasakan gimana jaga hati. Ketika kita dengar omongan tlung, ketika dengar omongan muncul sana sini, bagaimana sikap hati kita? Ini terkait dengan apa? Terkait semua dengan karakter yang kita miliki sebagai orang Kristen. Saya percaya Bapak Ibu kalau kita memiliki karakter ilahi, maka segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita Bapak Ibu, kita akan tetap bisa kuat dan bertahan. Kenapa? Karena ada karakter ilahi di dalam hidup kita. Untuk itu
Relakan diri kita dibersihkan dari dosa, dari sifat-sifat buruk masa lalu hidup kita. Kalau Bapak Ibu tidak mau dibersihkan, Bapak Ibu jangan harap kehidupan rohani kita akan berbuah. Apalagi berbuah banyak. Artinya kalau kita gak berbuah, orang gak bisa menikmati sesuatu dari hidup kita. Gak ada sesuatu yang orang bisa nikmati dari kehidupan kita. Yang kedua, dibersihkan oleh firman Tuhan. Jadi yang pertama, ranting selalu dibersihkan. Yang kedua, dibersihkan oleh firman Tuhan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 15 ayat 3. Firman Tuhan adalah alat yang digunakannya untuk membersihkan hidup kita. Sesuai yang tertulis dalam 2 Timotius 3:16. Kita dibersihkan pertama-tama dengan diajar di dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kita bersyukur kita punya firman Tuhan, firman Allah. Firman Allah ini adalah alat untuk membersihkan hidup kita. Kita dibersihkan pertama-tama dengan diajar untuk bisa hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu, kita diajar untuk bisa hidup dalam kebenaran. Artinya kita diajar untuk bisa hidup benar. Setiap hari bersama dengan Tuhan. Setiap hari dalam kita menjalani hidup kita diajar untuk bisa hidup benar. Kalau kita mau berbuat jahat, mau berbuat salah, mau berbuat tidak baik, firman Tuhan ingatkan, jangan, itu tidak benar. Kita bersyukur ada firman Allah jadi alat untuk membersihkan hidup kita, untuk mengingatkan kita, untuk mengajar kepada kita. Untuk apa? Kita bisa hidup di dalam kebenaran yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kemudian kita ditunjukkan tentang mana yang salah dan mana yang benar sesuai standar firman-Nya. Bapak Ibu, firman Tuhan ini adalah standar kebenaran. Amin. Bapak Ibu mau tidak mau harus kita mengakui standar kebenaran orang Kristen adalah firman Allah. Tidak ada lain Bapak Ibu. Untuk mengetahui tentang kebenaran, mau tidak mau kita kembali kepada firman Allah. Karena firman Allah adalah kebenaran. Alkitab berkata firman-Mu adalah kebenaran Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan ini adalah standar kebenaran yang akan membersihkan hidup kita. Dikatakan firman Tuhan juga menolong kita untuk memperbaiki kelakuan. Dan pada akhirnya mendidik kita di dalam kebenaran. Memperbaiki kelakuan. Gimana kelakuan hidup kita Bapak Ibu hari demi hari. Firman Allah memperbaiki kelakuan hidup kita. Amin. Untuk kita bisa hidup di dalam kebenaran yang Tuhan mau. Sebab apa? Sebab kebenaran kata orang belum tentu benar menurut firman Allah. Tetapi kalau kebenaran firman Allah mengatakan kita benar, itu merupakan sesuatu hal yang sudah pasti. Kebenaran firman Allah, hal yang benar dari firman Allah itu sudah pasti menjadi suatu hal yang benar yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Semakin kita berinteraksi dengan firman Tuhan, semakin kita akan didapati bersih di hadapannya. Perhatikan statement ini Bapak Ibu. Semakin kita berinteraksi dengan firman Tuhan, semakin kita akan didapati bersih di hadapannya. Semakin kita mau terus membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, semakin kita akan didapati bersih di hadapannya. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kalau Bapak Ibu mau hidup kita ini dibersihkan, relakan firman Tuhan terus membersihkan hidup kita
setiap hari. Makanya mesti baca firman Tuhan. Gimana kita tahu kita ini mau dibersihkan kalau kita gak pernah baca firman Tuhan? Benar apa betul Bapak Ibu? Dua-duanya kan. Kita bagaimana bisa tahu kebenaran? Bagaimana kita bisa tahu hidup kita ini dituntun oleh firman Tuhan kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan? Bapak Ibu, sesibuk apapun kita harus menyediakan waktu untuk baca firman Tuhan. Terserah mau baca pagi, mau baca siang, mau baca malam, terserah Bapak Ibu. Tapi kalau menurut saya, saat pagi itu saat yang paling indah, yang paling baik. Kenapa? Karena kita mengawali hidup kita pagi hari. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan sepanjang hidup kita di hari itu. Benar Bapak Ibu? Kita perlu firman Tuhan yang akan menuntun langkah hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir. Melekat dengan Tuhan itu berbuah banyak. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, di dalam Yesus, dan Yesus di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Tuhan, melekat berarti memiliki hubungan tak terpisahkan dengan Kristus. Melekat berarti memiliki hubungan tak terpisahkan dengan Kristus. Hanya dengan cara itulah berbuah banyak dapat kita alami. Jadi kalau kita melekat kepada Kristus, Bapak Ibu Tuhan, seperti Alkitab katakan dalam Yohanes 15 ini, maka kita bisa berbuah banyak. Karena hidup kita ini digambarkan seperti pokok anggur. Tuhan sebagai pokok anggur. Kita adalah ranting-rantingnya Bapak Ibu. Kita gak akan bisa menghasilkan buah. Kita gak akan bisa menghasilkan hidup kita yang berdampak. Kalau kita tidak pernah melekat kepada Kristus. Bapak Ibu, pohon itu dinikmati. Orang bisa menikmati. Dan tahu dari apa? Dari buahnya kan. Demikian dengan hidup kekristenan kita Bapak Ibu. Orang tahu kita ini adalah pengikut Kristus. Kalau ada buah-buah yang keluar dari hidup kita. Buah-buah yang orang bisa rasakan. Artinya hidup kita ini bisa berdampak kepada orang. Untuk itu pentingnya kita melekat kepada Kristus. Sebab apa? Alkitab berkata di luar Kristus, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuah. Bahkan kita tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Kita akui Bapak Ibu, tanpa Tuhan kita ini gak bisa berbuat apa-apa. Harus kita akui. Kita ada hari ini itu semua karena Tuhan yang telah membuat apa-apa buat hidup kita. Ayat ini menyebut bahwa melekat berarti kita dalam Dia dan firman-Nya tinggal dalam kita. Saya ulangi, ayat ini menyebut bahwa melekat berarti kita dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Bapak Ibu, lihat ayat ini. Kalau kita ini hidup di dalam Dia, dalam firman-Nya tinggal dalam kita, ada ayat mengatakan apa saja yang kau meminta akan dikabulkan oleh Tuhan. Pertanyaannya, kita ini udah melekat gak sama Tuhan? Ada hubungan timbal balik dalam hal ini. Dan bukan hanya sepihak. Satu sisi saja. Bapak Ibu, ada timbal balik artinya begini. Kalau kita melekat sama Tuhan, Bapak Ibu, ada hubungan timbal balik. Artinya kita semakin dekat sama Tuhan, mendekat diri kepada Tuhan, dan pasti Tuhan juga berbuat sesuatu buat hidup kita. Kadang-kadang begini manusia. Enggak mau melekat sama Tuhan, tapi kita mau minta sesuatu dari Tuhan.
Benar nggak Bapak Ibu? Kadang-kadang kita pengen ingin sesuatu dari Tuhan. Kalau kita nggak dikasih, kita marah. Tapi kita lupa, kita nggak pernah melekat sama Tuhan. Itu namanya sepihak loh Bapak Ibu. Benar apa betul lagi nih? Kita ini suka sepihak. Kita banyak nuntut sama Tuhan. Tapi di sisi lain kita nggak pernah melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Itu namanya sepihak. Kita harus jadi jangan orang Kristen yang taunya hanya sepihak. Belajar terus melekat kepada Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya kalau kita terus belajar melekat kepada Tuhan. Tuhan tahu apa jadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita doakan. Dan dia pasti akan menggenapi janji firman-Nya buat hidup kita. Yang penting belajar terus melekat kepada Tuhan. Jangan ingat loh, sepihak loh. Kita gak boleh sepihak. Saya mau cerita Bapak Ibu, saya tutup ini khotbah. Sebenarnya saya gak pernah cerita. Pernah mungkin saya cerita sama 1-2 orang. Bapak Ibu, saya ini punya pengalaman dengan ayat ini. Ini kisah udah lama Bapak Ibu. Waktu saya sekolah. Saya itu kalau tidak salah waktu itu lagi sekolah STM. Bapak itu tahu nggak STM? Bukan STMJ loh. Ya. STM, Sekolah Teknik Menengah. Saya ini sempat kecewa. Saya mau sekolah di SMA nggak diterima karena gara-gara pindah rayon. Saya udah urus rayon di Salemba. Saya udah diterima di SMA Negeri 6, Bapak Ibu. Tapi mana surat rayonnya katanya. Apa ditolak halus saya juga nggak ngerti itu kan. Saya urus perpindahan rayon. Begitu sampai urus udah ketemu sama petugasnya, saya ditolak nggak boleh. Karena itu sekolah itu beda rayon. Waktu zaman rayon Bapak Ibu. Akhirnya saya masuk STM. Semua laki-laki nggak ada temen cewek Bapak Ibu. STM tahu kan Bapak Ibu. Nah waktu saya kelas 1 atau kelas 2 saya lupa. Satu malam saya tidur saya bermimpi. Bapak Ibu saya ingat waktu saya tinggal di Kalibata. Bapak Ibu tahu kalau lewat Kalibata ada Kalibata Mall. Itu rumah yang pernah saya tinggali di situ. Itu dulu perumahan pabrik sepatu bata. Cici saya sama suaminya tinggal di situ, saya ikut di sana. Mama saya ikut ke sana. Rumahnya gede Bapak Ibu. Bayangin, pelatarannya gede, saya punya tukang kebun. Ya. Singkat cerita Bapak Ibu, saya lagi tidur. Tiba-tiba saya bermimpi. Tuhan Yesus datang ke kamar saya. Terus datang ke kamar saya. Dia ngomong begini. Dia pegang ranting. Barang siapa tidak berbuah, maka dia akan dibuang ke dalam api. Lalu ranting itu dilempar ke api. Plus sama Tuhan Yesus. Terus saya bangun. Lalu saya renungkan hidup saya Bapak Ibu. Hari Minggunya saya khotbah ibadah di Petamburan. Yang khotbah itu Tante Oli. Ibu Gembala. Dia ngomong begini Bapak Ibu. Barang siapa kalau mimpi ketemu Yesus itu bukan bunga tidur. Karena tidak, itu namanya anugerah. Bukan bunga tidur. Ayo sekarang Bapak Ibu coba dah mau tidur. Ingat-ingat Tuhan Yesus. Apa ngimpi Yesus? Ayo Bapak Ibu coba buktiin dah ya. Nih pulang nih ntar malam tidur ingat-ingat Tuhan Yesus. Tanya malam ngimpi Tuhan Yesus enggak? Ya coba. Bapak Ibu, dia bilang kalau kita mimpi ketemu Tuhan Yesus itu anugerah. Tidak semua orang bisa mimpi kayak gitu Bapak Ibu. Waduh hati saya. Terus saya renungkan apa maknanya nih Tuhan. Ternyata betul. Kalau kita nih hidup gak berbuah kayak ranting. Jangan sampai kita dibuang ke dalam api. Amin. Mari kita berdiri.
Mari saya undang petugas perjamuan untuk mempersiapkan diri. Nyanyikan lagu Telah Kulihat Terlalu Besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Amen. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin. Terlalu mahal Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar saat ini. Roh Kudus meteraikan benih firman-Mu dalam setiap loh hati kami yang mendengarnya. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tidak hanya kami dengar, tapi kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan ajar kami terus melekat kepada Kristus. Roh Kudus tolong kami lebih jauh. Sekarang berkati kami dengan sakramen perjamuan kudus yang kami akan terima. Berkati hosti dan cawan anggur yang kami akan makan dan minum. Lambang dari tubuh darah Kristus yang sudah terpecah dan tercurah bagi hidup kami. Kami imani ketika kami makan dan minum sakramen perjamuan kudus ini Tuhan, yang lemah dikuatkan, Amin. Yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Amin. Kami sambut berkat sakramen perjamuan kudus dalam nama Yesus. Amin. Sidang jemaat, terimalah tubuh dan darah Kristus. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin. Terlalu mahal Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan
Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Hari ini saya dapat firman Tuhan dari Wahyu 22 ayat 21 berkata, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Kita angkat hosti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan kembali. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Kita lagu dari pertama Bapak Ibu. Ku berdiri di tengah umatku, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu Tuhan, kami umat yang telah ditebus, dan telah diselamatkan, Tiada kata layak untuk kuberikan, tiada kata layak untuk kuberikan, tiada kata untuk memujimu. Amin. Tapi ku kan bersorak, segenap hati dan kekuatanku. Amin. Amin. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah,
pujian. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah sang raja. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Yesus Raja di atas raja. Amin. Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Adakah di antara Bapak Ibu didoakan? Kalau ada, angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat setiap tangan diangkat. Haleluya. Oh Yesus. Oh haleluya. Makasih. Ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan tolong kami pagi. Tuhan tolong kami pagi hari ini. Kami membutuhkan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah. Jamah. Jamah setiap tanah diangkat. Dalam nama Yesus. Jamah kami. Dalam nama Yesus. Terima kemenangan. Terima kemenangan dari Tuhan. Terima kekuatan baru. Terima kelepasan dari Tuhan. Terima jalan keluar dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Oh, yang sakit disembuhkan oleh bila Yesus. Dalam nama Yesus. Kami terima kesembuhan. Kami terima kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami terima pertolongan Tuhan buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Berkat-Mu ada atas hidup mereka selalu Tuhan. Berkati pekerjaan mereka. Berkati usaha dagangan mereka. Berkati rumah tangga dan studi anak-anak mereka. Berkati Tuhan mereka dengan kesehatan dari Tuhan. Bahkan Tuhan lindungi selalu. Ditutup bungkus dengan darah Yesus. Sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa khusus untuk negeri kami Indonesia Tuhan. Terus kami menopang negeri bangsa kami Indonesia dengan doa-doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus, Indonesia akan terus diberkati Tuhan. Diberkati hasil lautnya, diberkati hasil tanahnya, diberkati pemerintahannya. Memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, memberkati para menteri, memberkati aparat pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan berkati TNI, Tuhan berkati Polri, Tuhan berkati Tuhan MPR dan DPR. Tuhan berkati negeri kami. Secara khusus dalam tahun depan kami akan mengadakan pemilihan presiden. Tuhan tolong negeri kami. Kami percaya Tuhan akan memilih presiden untuk negeri kami Indonesia yang terbaik menurut Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan segala doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami imani Tuhan yang mendengar doa kami. Tuhan mengabulkan doa kami. Dalam nama Yesus kami terima itu buat hidup kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu di nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Setelah itu Bapak Ibu bisa memberikan taburan iman yang ada di depan. Saat memberi dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
pernah kau tinggalkanku, tak pernah kau biarkanku. Ku bersyukur buat kebaikanmu, ku bersyukur buat anugerahmu, ku bersyukur buat perlindunganmu. Tak pernah kau tinggalkanku, tak pernah kau biarkanku sendiri. Haleluya, haleluya. Betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Engkau. Haleluya, haleluya. Betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Engkau bagiku, 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 bagiku. Terima kasih Bapak persembahannya yang tabur imannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan menyaksikan warta. Setelah menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat yang menghadiri ibadah pada hari ini, baik yang mengikuti ibadah secara onsite ataupun online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Seluruh hamba Tuhan, pengurus dan jemaat mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Bapak Gembala Pendeta Kiki Cahyadi MTH sebagai Ketua BPD DKI Jakarta masa kerja 2023 sampai 2027. Selamat mengemban tugas dan kepercayaan yang diberikan untuk memimpin GBI di wilayah DKI Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah sepekan. Diawali dengan ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 11 Mei 2023 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Dilanjutkan dengan ibadah doa, pujian dan penyembahan pada hari Jumat 12 Mei 2023 pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Ibadah wanita diadakan pada hari Sabtu 13 Mei 2023 pukul 10 pagi di Ruko Geraha Niaga. Kami mengundang kaum wanita dewasa untuk hadir dan menikmati berkat Tuhan dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 14 Mei 2023 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Mohon perhatian untuk parkir kendaraan Bapak Ibu di Gedung Geraha Pena dan tidak memarkir kendaraannya di area sekitar salon dan termasuk di pinggir jalan, mengingat lahan parkir yang terbatas. Komunitas Youth akan mengadakan ibadah pada hari Minggu 14 Mei 2023 pukul 11 di Ruko Geraha Niaga lantai 2. Kami mengajak kaum muda untuk bergabung bersama dalam kegiatan ini. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada hari Kamis 18 Mei 2023 pukul 7.30, 9, dan pukul 11 di Ruko Geraha Niaga. Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah agar mendaftarkan diri melalui WA Grup Info GBI Ruko Geraha Niaga. Dan mohon perhatian jemaat yang membawa kendaraan agar dapat memarkir kendaraannya di Gedung Geraha Pena, mengingat lahan parkir yang terbatas. Ibadah doa 10 hari menjelang pencurahan Roh Kudus akan dilaksanakan mulai hari Jumat 19 Mei sampai Sabtu 27 Mei 2023 pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Hamba Tuhan, pengurus dan jemaat diharapkan kehadirannya. Gereja memiliki program rohani, malam teduh dan rehat di channel YouTube GBI Geraha Niaga. Kami menghimbau jemaat untuk memfollow akun sosmed gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang dilaksanakan. Gereja membuka bimbingan belajar matematika khusus sekolah dasar. Untuk info dapat menghubungi Ibu Laurencia.
Tim doa menyediakan form permohonan doa. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan dapat menuliskannya dan memasukkannya kembali dalam kotak yang disediakan di depan. Gerakan minimal 2000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2000 yang disediakan di depan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, gereja mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkan melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor WA 0813 9987 8599. Terima kasih. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita yang pertama pagi hari ini. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku, ya Tuhan, untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Ibadah telah selesai. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi minggu depan. Lagi minggu depan.